Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Karnata Kubolon. Saya berasal dari kelas 11 IPA 4 dan saat ini saya akan menjelaskan mengenai teknologi sistem gerak. Teknologi sistem gerak, pengertian dari teknologi sistem gerak adalah perkembangan teknologi dalam dunia kesehatan atau dunia kedokteran untuk mengatasi kelainan, gangguan, dan juga kerusakan pada sistem gerak. Selanjutnya adalah cara kerja alat dan juga proses pelaksanaannya. Cara kerja alat atau proses pelaksananya pada penyembuhan tulang itu ada 4 cara. Yang pertama itu adalah pemasangan gips. Pemasangan gips ini adalah meletakkan benda berbahan kapur di sekitar tulang yang patah. Yang kedua itu ada pembidaian. Pembidaian ini adalah menempatkan benda keras seperti kayu di sekeliling tulang yang patah. Yang ketiga itu adalah pembedahan internal. Pembedahan internal ini adalah dilakukan dengan cara pembedahan untuk menempatkan logam atau piringan di tulang yang patah. Kemudian yang terakhir itu ada penarikan. Penarikan ini adalah menggunakan beban untuk menahan anggota tubuh yang mengalami deformitas untuk mempercepat penyembuhan tulang. Kemudian selanjutnya itu adalah cara kerja alat atau proses pelaksanaannya pada penyembuhan kanker dan juga tumor tulang. Penyembuhan kanker dan tumor tulang ini ada 3 cara. Yang pertama itu ada kemoterapi. Kemoterapi ini biasanya menggunakan obat-obatan yang kuat dan keras dan juga alat yang canggih untuk membunuh sel kanker. Yang kedua itu ada radioterapi. Radioterapi ini adalah menggunakan sinar radioaktif seperti sinar X, sinar gamma, kemudian elektron dan juga partikel lainnya. Kemudian yang terakhir itu ada operasi. Operasi ini bertujuan untuk menghilangkan tumor pada tulang. Selanjutnya adalah cara alat bekerja atau proses pelaksanaannya pada pergantian sendi. Pergantian sendi ini adalah pembedahan dengan cara pembedahan untuk mengganti sendi yang rusak dengan menggunakan logam. Bonggol sendinya ini diganti menggunakan campuran logam seperti campuran titanium dan juga cawan sendinya ini diganti dengan mangkuk polietilena misalnya plastik yang memiliki kerapatan yang tinggi. Kemudian kedua sisinya ini dirapatkan menggunakan metal metakrital yang memungkinkan fisiologi tulangnya tetap normal. Selanjutnya ada transplantasi sumsum. Cara kerja alat atau proses pelaksanaannya pada transplantasi sumsum. Transplantasi sumsum itu yaitu sumsum merah ini, sumsum merah didonorkan dari pendonor ke orang lain. Dalam hal ini dibutuhkan teknik khusus untuk memindahkan sumsum ini dari donor yang sehat dan disuntikan ke resipien tanpa merusaknya karena sumsum tulang ini memiliki tekstur yang sangat lunak. Selanjutnya ada penanggulangan skoliosis congenitalis. Skoliosis ini adalah suatu kelainan pada lengkungan tulang belakang pada bayi yang baru saja lahir. Skoliosis ini dapat menyebabkan kelainan bentuk yang cukup serius pada anak yang baru saja tumbuh. Oleh karena itu, pengobatannya dilakukan dengan cara menggunakan penyangga sedini mungkin. Jika keadaan anaknya semakin memburuk dan tidak mengalami perbaikan, dapat dilakukan operasi ke dokter. Selanjutnya ada juga implan. Implan adalah pemasangan suatu material dari benda igrit atau kaku pada tulang belakang yang mengalami gangguan. Selanjutnya yang ketujuh dan yang ke-8 itu ada tangan bionik dan kaki bionik. Tangan dan kaki bionik ini memiliki sistem yang sama. Mereka menggunakan Bluetooth, lalu mereka juga menggunakan chip yang disebarkan ke bagian-bagian tangan dan kaki bioniknya tersebut, lalu mengirim sinyal motor di kedua sendi, lalu dapat digerakkan. Tangan bionik ini cukup canggih karena dapat digerakkan tidak seperti tangan palsu lainnya seperti
bisa menulis, dan juga bisa mengambil benda-benda yang kecil. Selanjutnya ada kursi roda. Cara alat bekerja pada kursi roda ini adalah kursi roda ini untuk orang-orang yang memiliki masalah saat berjalan. Kursi roda ini cara kerjanya itu didorong orang lain atau bisa juga digerakkan dengan tangan sendiri, yaitu menggerakkan rodanya. Atau juga ada mesin otomatis ya, ada kursi roda yang memiliki mesin otomatis, jadi bisa berjalan sendiri tanpa harus digerakkan orang lain atau digerakkan sendiri. Selanjutnya adalah penanggulangan kaki O. Penanggulangan kaki O ini menggunakan sabuk atau sepatu khusus yang digunakan dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya ada viskosuplementasi. Viskosuplementasi ini adalah menyuntikkan asam hyaluronat ke celah-celah sendi untuk memperbaiki gizi dan juga pelumas. Selanjutnya ada yang terakhir, yang ke-12, yaitu adalah pencakokan tulang rawan. Cara kerjanya ini, teknik ini adalah menanam tulang rawan pasien dan memindahkannya ke area yang rusak. Lalu tujuan dan manfaat teknologi sistem gerak. Tujuan dan manfaat teknologi sistem gerak ini adalah untuk mengatasi kelainan, gangguan, dan juga kerusakan pada sistem gerak. Sebagai contoh seperti kemoterapi dan radioterapi tadi yang berfungsi untuk membunuh sel-sel kanker dan juga bermanfaat untuk memperlambat pertumbuhan sel kanker. Lalu contoh lainnya itu seperti pemasangan gips dan pemasangan bidai. Pemasangan gips dan pemasangan bidai ini adalah untuk membantu mempercepat penyembuhan tulang, patah tulang. Selanjutnya contoh lainnya itu seperti tangan dan kaki bionik yang dapat membantu mempermudah kehidupan penyandang disabilitas. Tangan bionik tadi yang bisa menulis, bisa mengambil benda-benda lainnya juga, bisa mengambil benda-benda kecil, dan juga kaki bionik yang dapat membantu manusia untuk bisa berjalan dan juga bergerak. Manfaat-manfaat dari teknologi sistem gerak ini sangat banyak untuk manusia dalam pengobatannya. Semakin berkembangnya zaman, para peneliti terus melakukan penelitian untuk mengembangkan teknologi baru yang mempermudah hidup manusia, termasuk dalam bidang kesehatan dan juga bidang kedokteran. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing alat. Kelebihan dari penggunaan alat kemoterapi dan juga radioterapi adalah kemoterapi dan radioterapi ini memiliki hasil yang cukup bagus untuk membunuh sel kanker. Dan juga kelebihan lainnya ini adalah dapat memperlambat pertumbuhan sel kanker. Selanjutnya kekurangan dari radioterapi dan kemoterapi ini, kekurangannya adalah dapat membunuh sel sehat manusia yang mengakibatkan efek samping seperti mual, muntah, rambut rontok, kelainan detak jantung, terus pendarahan, terus kesulitan tidur, hingga sesak napas. Selanjutnya kelebihan dari penggunaan tangan dan kaki bionik. Kelebihannya itu dapat mempermudah kehidupan manusia seperti yang tadi mempermudah kehidupan penyandang disabilitas yang tadinya tidak bisa berjalan atau yang tadinya tidak bisa memegang benda, tidak bisa menulis. Akhirnya dengan adanya tangan dan kaki bionik ini dapat membantu mereka untuk mempermudah kehidupan mereka. Tangan dan kaki bionik ini kelebihannya juga mereka ini sangat canggih, tidak seperti tangan dan kaki palsu lainnya. Mereka bisa ditekuk juga, tangan itu bisa ditekuk hingga 180 derajat. Dan juga kelebihannya adalah hasil yang dihasilkan dari tangan dan kaki bionik ini sangat baik, dan juga penggunaannya bisa dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya kekurangan dari tangan dan kaki bionik adalah tangan dan kaki bionik ini tidak banyak yang memproduksi, dan juga harganya cukup mahal yang tidak semua penyandang disabilitas dapat menggunakannya. Terus kemudian kelebihan penggunaan gips dan bidai. Kelebihannya itu adalah dapat mempercepat penyembuhan tulang, dan juga sebenarnya manusia itu memiliki mekanisme sendiri untuk
menyembuhkan atau menyambungkan tulang yang patah. Tapi gips dan bidai ini berfungsi supaya tulang pada saat penyembuhan tulang tersebut tulang ini tidak bengkok, jadi tetap lurus. Selanjutnya kekurangan dari gips dan bidai adalah terdapat dampak negatifnya. Walaupun tidak semua penggunanya dapat merasakan dampak negatif ini, tapi ada beberapa yang mengalami dampak negatifnya, yaitu seperti nyeri, lalu ada juga kesemutan, bisa juga kulit pucat, rasa terbakarnya. Jika ada kendala seperti itu bisa langsung melakukan pemeriksaan ke dokter. Selanjutnya ada kelebihan penggunaan penyangga skoliosis dan juga sabuk untuk penanggulangan kaki O. Kelebihannya ini adalah bisa memperbaiki postur ke tubuh semula tanpa harus melakukan operasi. Terus harga yang ditawarkan oleh penyangga skoliosis dan juga sabuk penanggulangan kaki O ini juga cukup terjangkau, jadi penderitanya bisa membelinya, dan juga penyangga dan sabuk ini dapat ditemukan dengan mudah di online shop ataupun mungkin di rumah sakit. Selanjutnya ada kekurangan penggunaan penyangga skoliosis dan juga sabuk penanggulangan kaki O ini. Kekurangannya itu adalah penderita harus menggunakan alatnya dalam jangka waktu lama, jadi penderitanya bisa merasa tidak nyaman. Seperti penyangga skoliosis yang harus digunakan dalam 23 jam sehari. Selanjutnya adalah kelebihan penggunaan kursi roda. Kelebihan penggunaan kursi roda ini adalah membantu penderita yang mengalami kesulitan berjalan untuk bergerak ke sana kemari, walaupun hanya duduk dan tidak leluasa. Kursi roda ini juga mudah ditemukan di rumah sakit ataupun di online shop. Lalu kekurangan dari kursi roda ini adalah penggunaannya ini harus didorong orang lain, bisa juga digerakkan sendiri, yaitu menggerakkan rodanya, tapi itu agak sedikit sulit. Bisa juga ada mesin otomatis, tapi kursi roda yang menggunakan mesin otomatis ini harganya cukup mahal. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.